Kalau saya teman yang perusahaannya belum bayar pajak, sampai sekarang belum diterima. Harus belum jelas. Kalau saya sih 5 tahun dapat. Kalau yang kuliah ya tergantung. Program kuliah kali. Justru bisa tahu nggak siapa yang konflik? Atau supaya tidak gerak-gerak yang digeser-geser apa bawahnya aja. Apa ini? Udah ini nggak apa-apa deh. Agak maju aja. Luar biasa. Jangan-jangan bisa ngecek amal orang mengganti malaikat roket. Bikin software. Iya. Ini Ustadz, muka Ustadz dilihat dari orang dari Hokkaido. Udah mulai. Ya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Konbanwa. Alhamdulillah, di samping saya sudah hadir Ustadz Dr. Ali Ahmadi Al-Hafiz. Beliau sebentar lagi akan memberikan nasihat, memberikan tausiah kepada kita mengenai halakoh sebagai pintu gerbang terwujudnya peradaban dunia. Sebelum kita dengarkan ceramah dari Ustadz Dr. Ali Ahmadi Al-Hafiz, saya akan bacakan dulu biografi beliau. Ustadz Ali Ahmadi tinggal di Cililitan, Jakarta. Beliau menamatkan S1 di Madinah pada tahun 1994, kemudian melanjutkan S2 di Pakistan dan lulus pada tahun 98, dan menyelesaikan studi doktoralnya di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2008. Ustadz Ali Ahmadi saat ini menjadi dosen pascasarjana di As-Safiyah. Selain itu juga menjadi dosen di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Rawamangun, dosen Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi Trisakti, Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Bekasi, dan juga menjadi pengasuh Majelis Al-Quran, pengasuh pesantren tahfiz dan dirosa Al-Quran Al-Hayah, dan juga Al-Quran Center An-Nawa Indonesia. Ustadz di pesantrennya sudah meluluskan 300 hafiz, Ustadz, ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Ustadz juga menulis beberapa buku, diantaranya adalah Qiraah Sab'ah Al-Jabari, Qiraah Asy-Syarah Ibnul Jazari, Tafsir Kalam Al-Zamakhsyari, Pintu Gerbang Al-Quran, Risalah Dasar Islam, Risalah Mimbar, dan lain-lain. Dan juga Ustadz ini hafal Al-Quran 30 juz, Masya Allah. Ustadz juga punya prestasi, diantaranya pernah menjadi juara nasional M-Haki 30 juz pada tahun 87, setahun sebelum saya lahir. Dan Ustadz sekarang menjadi pengurus Pusat Ikatan Dai Indonesia. Baik, pada hari ini Ustadz akan menyampaikan dalam bahasa Indonesia. Jadi yang nggak ngerti bahasa Indonesia, mohon maaf. Silakan Ustadz, dozo, yoroshiku onegaishimasu. Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil ukhuwati wal iman. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil Islam. Wa allafa baina qulubina fa asbahna bini'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Thumma amma ba'du, faya ayyuhan nas, faya ayyuhal muslimun, faya ikhwatal iman, seluruh keluarga besar, teman-teman yang ada di Jepang dan seluruh ikhwah semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah la'alakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam bentuk halaqah yang besar dan halaqah yang luas, dan pada dasarnya adalah ketemu dan adalah nyambung. Al-arwahu junudun mujannada, spirit dan semangat itu adalah prajurit yang selalu tersambung. Maka ini adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala, kita yang secara fisik berjauhan tapi bisa dekat secara penglihatan dan bisa dekat secara pemikiran dan bisa dekat secara pemahaman, lalu bisa dekat secara langkah dan khutwat, dan bisa dekat juga secara penghasil dan output dari semuanya itu. Karunia Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya amatlah sangat dahsyat, dan salah satu bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah kita semuanya yang juga sangat mudah dikoordinasikan dengan yang lainnya alam semesta ini. Walillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah lah langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan milik Allah Subhanahu wa taala pula jadi apa yang ada di langit dan bumi ini. Walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilayhi yurja'ul amru kulluh fa'budhu wa tawakkal alaih wa ma rabbuka ghafilin amma ta'malun. Al-Quran akhir surat Hud. Bahwa milik Allah Subhanahu wa taala apa yang kegaiban langit dan bumi dan isinya, maka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan mengalfakan dan tidak akan melupakan sekecil pun apa yang kita sharingkan dan apa yang kita lakukan. Saudaraku yang berbahagia, dimanapun ikhwah berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, halaqah adalah terminologi Islami. Halaqah adalah terminologi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, yang artinya adalah melingkar, yang artinya adalah ketemu, yang artinya adalah berkomunikasi. Bahwa seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu selalu melingkar dan bertemu dan tidak ada yang terputus. Kullun fi falakin yasbahun. Semua ciptaan Allah itu mempunyai garis edar, mempunyai rotasi, dan itu menunjukkan bahwa semuanya juga harus bergerak dan harus melingkar. Hanya saja kalau secara fisik lingkaran itu ada yang dekat, seperti orang yang tawaf, lingkarannya mepet, yaitu dengan Ka'bah. Lalu ada yang berikutnya, ada yang berikutnya, ada yang berikutnya. Dari sini maka tidak boleh ada keterputusan di dalam melakukan dan mengadakan lingkaran. Terputus berarti tidak nyambung, dan yang tidak nyambung berarti terputus, berarti diskoneksi. Artinya apa? Dia akan kehilangan komunikasi, kekurangan materi,
dan bahkan akan kehilangan langkah apa yang harus dibangun ke depan. Halaqah terminologi Islami dan digunakan oleh para pejuang-pejuang Islam, pejuang-pejuang Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, dan dimulai juga dengan para al-anbiya wal mursalin. Para nabi ketika mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yatahallaqu haulahu atba'uhu, maka langsung melingkar para pengikutnya berada di sekelilingnya. Untuk apa? Untuk transfer knowledge dan untuk berbagi, untuk sharing. Supaya apa? Supaya bisa sampai kepada objek dan kepada audien. Dan itu semua para utusan Allah Subhanahu wa taala melakukan itu. Tentu itu adalah secara physically terjadi karena memang zamannya seperti itu. Dan siapa saja itu adalah bisa melakukan itu untuk melakukan koneksi verbal, koneksi jasadian, dan juga koneksi pikiran, koneksi pemahaman, dan koneksi langkah-langkah, sehingga pada dasarnya tidak ada keterputusan dan tidak boleh ada keterputusan di dalam kehidupan ini. Dan seseorang yang terputus dari sebuah kebenaran, maka berarti dia berada di dalam kesesatan. Al-haqqu min rabbik, bahwa benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang harus selalu terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar adalah disampaikan oleh Allah kepada para utusannya, maka utusannya adalah jadi orang-orang yang benar. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Jadi Allah memilih dari golongan malaikat para utusan dan dari golongan manusia juga para utusan. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum. Dan saya tidak mengutus seorang rasul kepada manusia kecuali menggunakan bahasa sense, jadi perasaan manusia itu juga. Untuk apa? Untuk supaya komunikatif dan bisa nyambung. Karena misi itu besar. Allah Subhanahu wa taala menginginkan, maka Allah menyiapkan media-medianya, yaitu para rasul, untuk membangun halaqah-halaqah pada zamannya, dan kemudian pengikut para rasul untuk yatahallaqun, untuk melingkar selanjutnya, dan begitu seterusnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Maka halaqah adalah terminologi Islami yang berarti juga terminologi syar'i secara syariat dan aturan, dan tidak bisa dipisahkan di dalam realita kehidupan, termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala semuanya. Al-Qur'anul Karim menggambarkan skala besar. Jadi afa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Apakah kepada selain sistem Allah Subhanahu wa taala yang mereka cari, padahal seluruh alam semesta telah jadi beristislam dan tunduk dan melingkar kepada sistem Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan media ini dan dengan sistem yang berjalan secara turun-temurun dan tidak berhenti ini, makalah terbangun peradaban-peradaban. Jadi peradaban pada waktunya, karena yang disebut peradaban dalam bahasa Arab adalah al-hadarah. Jadi lalu dalam bahasa Inggris adalah civilization. Artinya apa? Ini adalah hasil dan output dari iman, dari pemahaman, lalu dari amal, maka muncullah peradaban. Jadi peradaban adalah akan sangat terpulang kepada bagaimana keimanan manusia dan bagaimana pemahaman manusia dan bagaimana aplikasi dan perbuatan manusia itu sendiri. Prasasti, kemudian tempat-tempat itu adalah salah satu bentuk dari peradaban itu. Ketika manusianya saling nyambung, saling melakukan halaqah dan saling melingkar, kemudian mendapatkan inspirasi, pembangunan, kemudian pemahaman, maka manusia itulah yang akan mencetak peradaban.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus berhalaqah? Atau positioning halaqah di dalam Islam itu gimana? Positioning halaqah di dalam Islam adalah wajibun syar'i wa daruratun basyari. Yaitu wajib secara syar'i, lalu kemudian kebutuhan jadi asasi mendasar bagi manusia. Kenapa demikian? Minimal ada 3 alasan penting bahwa jadi halaqah menjadi wajibun syar'i, ya kan? Lalu daruratun basyari, ya kan? Jadi wajib secara syar'i dan kebutuhan secara kemanusiaan. Yang pertama, bahwa nahnu min jumlati khalqillahi azza wa jalla. Kita ini adalah termasuk bagian dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh makhluk Allah itu adalah melingkar kepada sistem dan minhaj Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di surat Al-Anbiya ayat yang ke-18, alam tara anna Allah yasjudu lahu ma fis samawati wal ardi والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. Saudaraku, di tempat yang bisa melihat wajahku di sini, saya kira itu bagian dari suara saya yang ketika sampai di Jepang ini, di Tokyo, kok menjadi agak ngelokor begini ya, padahal biasanya bagus banget nih. Bahwa alam tara annallaha yasjudu lahu ma seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di bumi telah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan banyak manusia yang bersujud kepada Allah. Dan sebagian manusia harus masuk siksaan Allah. Karena apa? Karena tidak mau melingkar dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Clear banget ini secara syar'i. Bahwa jadi kenapa kita wajib berhalaqah? Karena kita bagian dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan makhluk Allah Subhanahu wa taala selain manusia itu adalah telah melingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa jadi untuk memakmurkan bumi ini, alam semesta yang telah diwazifahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia telah diamanai oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk mengelola bumi ini. Wasta'marakum fiha, untuk memakmurkan bumi ini. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Amanah ini adalah amanah kemuliaan yang bisa membangun kemanfaatan. Itu adalah telah diterima dan diberikan oleh Allah kepada manusia. Walaqad karramna bani Adam. Nah, untuk melaksanakan perintah ini, membangun kemuliaan ini, maka manusia tidak bisa bekerja sendiri. Ya kan? Pasti harus ada variabel-variabel dan unsur-unsur juga yang lainnya yang selalu merekat dan merapat dan menunaikan amanah ini. Dalam hukum-hukum umum juga mengatakan manusia adalah zun politikun dan al-insanu madaniyun bitab'i. Manusia itu harus berkoordinasi. Manusia harus nyambung. Bukan hanya kepada manusia saja, tapi juga dengan alam-alam yang di sekelilingnya.
yaitu untuk membangun sebuah habitat, komunitas, manfaat yang luar biasa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a. Lebih spesifik lagi ketika orang itu beriman dan ketika orang itu mengaitkan bahwa kehidupan ini adalah untuk beramal dan amal itu sangat banyak. Al-wajibatu aktsaru minal awqat. Kewajiban lebih banyak dari waktu dan kesempatan yang kita punya. Keterbatasan waktu, keterbatasan tempat, maka jadi menuntut manusia untuk cerdas, ibtikar dan ikhtira, bagaimana bisa melakukan jadi kebaikan-kebaikan ini berkoordinasi dengan yang ada. Maka tidak akan terlepas dengan harus berkomunikasi dan berhalaqah, melingkar. Inilah bahwa amanah Allah Subhanahu wa taala dan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk memahami itu, untuk membangun komunikasi dan untuk membangun halaqah ini. Ya. Jadi kita bagian dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dan ini tentu amat sangat penting dan kita harus memperhatikan ini, bahwa manusia la yuladu aliman. Manusia itu tidak dilahirkan dalam langsung pinter. Belajar terus juga tidak pinter-pinter, ya kan? Jadi al-insanu la yuladu aliman wal ilmu la ya'ti binafsih. Ilmu itu tidak datang sendiri. Maka ilmu harus belajar. Khibrah dan pengalaman juga harus belajar. Jadi begitu. Khibrah, pengalaman juga harus belajar. Experience juga harus belajar. Al-ilmu bitta'allum, was-sabru bittasabbur, wal-amalu bitta'amul. Jadi ilmu dengan belajar, lalu kemudian sabar dengan berupaya sabar, lalu beraktivitas, bergerak, berharokah, energik juga harus bersama orang-orang yang energik. Maka wa fawqa kulli dhi ilmin alim, di atas ilmu akan ada ilmu lagi. Bagaimana membangun sebuah kepribadian yang hebat, energik, islami, bagaimana? Tentu tidak akan bisa terbentuk sendiri. Jadi ilmu Al-Quran akan bisa dicontek atau ditalaki dengan yang lainnya. Ilmu hadis tidak talaki dengan yang lainnya sebagai sebuah pemahaman. Dan kemudian kepiawaian untuk bergerak, bekerja, pasti harus ketemu orang-orang yang bekerja dan piawai untuk berbuat. Nah inilah, maka halaqah adalah akan meningkatkan ilmu pengetahuan. Halaqah adalah membentuk sebuah pemahaman. Halaqah adalah membentuk kepribadian. Akan membentuk syakhsiyah ilmiah. Jadi pribadi yang berpengetahuan akan membentuk syakhsiyah muslimah, pribadi yang punya komitmen, akan membentuk syakhsiyah da'iyah, jadi pribadi yang mempunyai tanggung jawab. Lalu ada syakhsiyah jamahiriyah, yaitu pribadi yang publik dan populis. Nah semuanya ini tidak muncul dengan sendiri. Orang yang tinggal di gua tidak akan dikenal orang. Orang yang tinggal menyendiri juga tidak akan dikenal oleh orang. Dan tentu orang yang tidak dikenal oleh orang tidak akan bisa mempublish syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka secara ini wajib untuk mengikuti halaqah. Tentu bersama orang itu pasti akan ada kosnya. Karena apa? Kalau mau pergi sendiri itu tentu tidak ada yang ditunggu. Lalu kemudian kalau mau pergi bareng-bareng tentu akan ada saling mengingatkan. Disitulah kehidupan. Semakin ada proses, maka setiap langkah, niat, huruf yang kita keluarkan, itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu para Rasul Allah mencontohkan kepada kita semuanya, dan mereka juga membangun halaqah dan menghidupkan halaqah, lalu kemudian terbentuklah peradaban kenabian, peradaban para Rasul,
dan peradaban orang-orang. Dan kemudian disebutkan di dalam Al-Quran bahwa kaumnya Nabiullah Hud, kaumnya Nabiullah Soleh terkenal kaum yang berperadaban. Akan tetapi karena tidak dibangun dengan nama Allah, akhirnya alladzina jabu as-sukhra bil wad wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fiha al fasad, karena mereka tidak membangunnya dengan sebuah kesadaran mentauhidkan Allah. Meskipun peradaban itu hebat, akhirnya juga akan binasa. Peradaban yang kita bangun ini dengan halaqah itu adalah peradaban yang mendunia, lalu kemudian dinikmati semuanya, lalu kemudian akan berujung dipindah oleh Allah menjadi peradaban di surga yang luar biasa. Nah, ini saudaraku yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jazakallah khair Ustadz, sangat semangat, kita sangat tersemangati dari apa yang disampaikan Ustadz ini. Bagi rekan-rekan yang ingin memberikan pertanyaan, silahkan ke nomor di bawah ini 08065478319. Saya ulangi 08065478319, tidak dipungut biaya. Nanti Ustadz langsung akan menjawab dari di sini kita rahasiakan tempatnya Ustadz ya, dari suatu tempat di Tokyo. Ya, kita siaran ini tidak boleh diketahui. Perlu kita informasikan dari operator tadi menyampaikan bahwa 500 komputer sudah terhubung. Sekarang 600 komputer sudah terhubung untuk mendengarkan suara Ustadz. Dan saya baru dapat kabar katanya suara Ustadz bagus banget. Nggak jelek, bagus. Silakan Ustadz, silakan teman-teman semua yang ingin bertanya kepada Ustadz, kita tunggu. Ustadz, ngomong-ngomong, apa yang bisa kita dapatkan dari halaqah? Isi halaqah yang seperti apa yang diharapkan bisa menjadikan orang yang ikut maupun komunitas yang ikut itu sampai tadi kepada peradaban yang kita cita-citakan. Karena di dalam halaqah itu adalah melingkar dan berkumpulnya beberapa orang, dan kumpul beberapa orang ini tentu beda dengan kumpul banyak orang. Jadi kalaulah misalnya 3, 7, 12 atau dengan jumlah hari misalnya 7, maka biasanya intensifikasi perhatian itu bagus. Nah, kan gitu kan. Atau jumlah banyak juga kalau semuanya mempunyai sen yang sama dan tensi yang sama. Kayak seperti ini kan jumlahnya banyak. Tapi kalau mempunyai tensi yang sama, semangat yang sama, itu juga tidak menjadi masalah. Karena al-arwahu junudun mujannada. Yang pertama, dengan angka 3 selalu menjadi ciri khas kebiasaan saya bicara, bahwa jadi ada bina'ul ilmi wal fikri, yaitu membangun ilmu pengetahuan, ya kan, dan membangun pemahaman. Lalu bina'u asy-syakhsiyah ad-da'iyah, membangun kepribadian yang da'i. Lalu kemudian bina asy-syakhsiyah al-jamahiriyah, itu akan muncul di situ. Karena apa? Karena al-insan dengan berhalaqah, dengan melingkar, ya hissu, ya kan? Ya hissu itu merasa. Jadi merasa bahwa kita ini adalah makhluk Allah yang mulia, dan kita mempunyai amanah, diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita juga akan memberikan yang terbaik di dalam hidup ini, yang terbatas ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan ahsanun nasi ahsanuhum anfa'uhum linnas. Yang paling baik manusia itu adalah yang bisa memberi manfaat kepada manusia. Doa Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam yang merupakan jadi asal usul atau abul anbiya, bapaknya para nabi, doanya adalah waj'alli lisana sidqin fil akhirin,
Ya Allah, jadikanlah aku ini menjadi populer disebut oleh orang generasi yang berikutnya. Dan sampai sekarang ketika kita membaca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad kama shollaita ala ali Ibrahim, disebutkan, maka akan terdorong dan terinspirasi ketika kita ketemu yang bernuansa Qur'ani, ilmi, dan syar'i, lalu kemudian ketemu untuk membangun diri, maka otomatis akan terobsesi untuk memberikan manfaat yang lebih besar. Lahan yang diberikan oleh Allah adalah dunia. Jadi dunia ini lahan dan medan. Jadi wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah itu luas. Tidak akan ada orang yang kekurangan space untuk melakukan jadi kebaikan dan membangun ini. Maka itulah yang harus kita lakukan dan yang kita dapatkan dari halaqah itu. Orang kalau terputus, tentu ada satu ayat yang sangat berbahaya. Di surat Al-A'raf, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Orang yang terputus itu adalah tidak terhubung. Orang yang tidak terhubung itu kehilangan jejak, kehilangan pemikiran, kehilangan orientasi, masa depannya menjadi tidak jelas. Kalaulah tetap punya masa depan, maka itu masa depan yang linglung dan masa depan yang gelap. Padahal bagi kita tidak ada masa depan yang gelap, bahwa masa depan kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kalau masa depan yang ada di dunia ini tentu semuanya mempunyai tanggung jawab, sedangkan orang yang tidak berhalaqah pun juga bilang punya masa depan. Tapi kalau mau membaca jadi ayat Al-Qur'an dari surat Al-Furqan ayat yang ke-28, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kesuksesan peradaban yang tidak mampu menembus tembok akhirat, maka dia akan berakhir di situ. Seyogyanya ketika kita berhalaqah dan mempunyai iman yang sehebat ini, maka kita memang harus membangun peradaban di dunia, bukan hanya di dunia, tapi bisa menembus dinding akhirat yang sekarang ini adalah berlantai misalnya 50, maka di surga disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi 100 tingkatan. Jadi uiddat a'adtu li'ibadi mi'ata tabaqah. Hadis sahih bahwa saya siapkan kepada hambaku yang soleh 100 tingkat surga, dan kemudian setiap satu lantai itu seluas langit dan bumi. Fanzuru ayyuhan nas, maka perhatikan ini. Tapi tetap harus bisa membangun peradaban berlantai-lantai di dunia ini sebelum nanti di surga, supaya terbiasa punya peradaban besar. Nah, jadi orang yang tidak bisa membangun peradaban dikhawatirkan tidak akan jadi merasakan kenikmatan peradaban besar di surga nanti. Subhanallah, subhanallah. Jadi teman-teman sekalian, jangan tunda-tunda lagi. Segera daftar halaqah ke 080654783119. Ternyata sudah ada pertanyaan. Ustadz, apakah kalau sudah terbangun peradaban masih perlu halaqah? Cakep. Cakep. Ketika seseorang sudah besar, itu apakah masih perlu duit? Bisa juga begitu pendekatannya. Atau ketika orang sudah kaya perlu duit? Enggak. Awalnya miskin nyari duit. Nah, sudah kaya perlu duit, ya tetap butuh duit. Ketika sudah ada peradaban, pertama sekarang kan belum, ya kan? Jadi buktikan dulu bahwa kita berberadaban. Berberadaban yang kayak di surat An-Nur ayat yang ke-55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum
وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. Ini peradaban luar biasa. Allah menjanjikan sebuah kehidupan yang indah di dunia ini, bukan di akhirat. Kalau di akhirat mah, kalau di surga pasti indah. Nah, yaitu orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan seluruh kehidupannya aman, tentram. Kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terjadi ketakutan, kezaliman. Ini adalah peradaban. Kalaulah itu muncul dan ada di sebagian tempat, tentu itu adalah juga berdasarkan sebab akibat dan jerih payah. Kalau di sebagian tempat aja bisa, maka kenapa cuma di sebagian tempat doang? Kenapa tidak di seluruh tempat? Padahal seluruh tempat tadi adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang diamanahkan kepada manusia. Yaitu bagaimana bukan ada di tempat tertentu, tapi bisa juga di semuanya. Dan kalaulah di tempat tertentu itu bisa, ada sebuah peradaban, tentu juga bisa ditelusuri karena orang-orangnya juga getol membangun peradaban itu. Nah gitu. Maka harus di banyak tempat. Tetap ada halakoh karena ada maintenance, ada menjaga terus. Jadi sebuah peradaban yang sudah dicapai, kalau di dunia ini segala sesuatu juga akan rusak, maka supaya tidak cepat rusak dan tidak cepat ganti warna, maka harus dirawat dan halakoh adalah perawatan sebuah peradaban. Nah, gitu. Tetap wajib melakukan halakoh. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Ustadz. Karena hukumnya wajib, apakah kalau kita melihat muslim yang belum halakoh, harus kita ajak untuk halakoh? Iya. Apakah semua muslim harus kita halakohin? Iya. Gitu loh. Dalam konteks tolabul ilmi, karena di dalam halakoh itu adalah bina'u al-ilmi, wal fikri wal faham, membangun ilmu, pemikiran dan pemahaman. Bina'u asy-syakhsiyah al-mustaqimah, membangun kepribadian yang mustaqim, yang lurus. Dan juga bina-bina yang lain, membangun yang lain, yang itu menjadi akar dan pondasi sebuah peradaban. Maka dalam konteks ini semua orang muslim wajib melakukan halakoh. Dalam konteks bina'ul ilmi wal fikri wal fahmi. Karena apa? Karena dengan sendiri mungkin orang itu bisa belajar. Bisa mendapatkan itu. Tapi di dalam melakukan aplikasi tatbiq lil hayat al-zahirah, tentu akan butuh juga dengan yang lainnya. Tidak mungkin orang itu akan bisa membangun sebuah jadi peradaban dengan sendirian. Itu tidak mungkin. Karena itu maka setiap muslim dalam konteks untuk mencari ilmu, meningkatkan kepribadian, membangun sebuah medan mimbar yang lebih besar, maka tetap harus berhalakoh. Jadi seperti itu, hukumnya tetap wajib. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan adalah termasuk bahwa model-model halakoh. Al-aslu halakoh itu adalah melingkar ketemu fisik. Gitu, al-aslu pada dasarnya. Tapi mungkin ada situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan secara fisik, tapi bisa juga secara komunikasi yang lain. Yang penting adalah bisa nyambung pemahamannya, lalu nyambung pengetahuannya, lalu nyambung langkah-langkahnya, termasuk akhirnya adalah nyambung tindakannya. Dan ini adalah halakoh dan likullin zamanuhu walikullin a'maluhu wa wasailuhu namanya. Masing-masing adalah dengan zamannya, masing-masing dengan sarananya. Jadi kalau misalnya kita berjauhan dan seperti ini juga bisa nyambung, lalu mengambil langkah-langkah yang sama dan tindakan yang sama, itu juga berarti sudah berhalakoh juga. Karena halakoh tentu dengan beberapa bentuk. Baik.
Ustadz, ngomong-ngomong, apa yang kadang-kadang menyebabkan kita ini agak berat untuk ikut halaqah? Kadang-kadang hujan lebat, atau kalau di sini salju, ya kan Ustadz? Oke, jawaban normatif tentu banyak dan jawaban kreatif juga banyak juga. Misalnya kalau di dalam Al-Qur'an itu begini nih. Misalnya surat Al-Ankabut ayat 1, ya, surat 29. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Ini salah satu bahwa kalau ada orang yang punya cita-cita, punya keinginan, apalagi cita-citanya besar, keinginannya besar, itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini normatif tapi praktis. Memang selalu begitu. Nah, jadi asal punya cita-cita, keinginan itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menguji kesungguhan kita. Kalau lo sungguh-sungguh, sebetulnya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang mau bersungguh-sungguh pasti tak tuntun mendapatkan jalannya. Tuh. Itu ayat yang di akhir surat yang sama. Jadi seperti itu. Nah, jadi memang tentu ada peran setan di situ. Tapi kita juga nggak boleh nyala-nyalain setan melulu. Karena memang setan udah kerjaannya begitu. Kitanya aja jangan mau diganggu sama setan. Itu normatif, jawaban normatif. Jawaban kreatif sebetulnya banyak sekali juga, dan kita untuk mendapatkan informasi atau mendapatkan manfaat, termasuk mendapatkan calon pasangannya, itu harus kreatif lah. Harus berusaha, berikhtiar. Tidak ada yang namanya barang datang sendiri, itu tidak ada. Jadi seperti itu, maka bahwa semua yang sifatnya menjadi hambatan dan kendala sebuah capaian dan kesuksesan, apalagi itu peradaban, maka itu tentu harus ditepis dan harus disingkirkan. Dan teringat bahwa jadi hidup ini adalah ibadah dan hidup ini adalah kerja. Dan hidup adalah produktivitas. Nah, gitu. Subhanallah, subhanallah. Terus Ustadz, bagaimana tips-tips perawatan halaqah ini supaya kita tips menjaga ukhuwah, ya kan Ustadz? Sorry. Maaf, saya ulangi Ustadz ya. Tips perawatan ukhuwah dalam halaqah. Tips-tips perawatan ukhuwah dalam halaqah antara anggota halaqah itu supaya tetap ukhuwahnya terjaga. Bagaimana tips-tipsnya Ustaz? Pertama, bahwa jadi kita ini golongan manusia. Kalau bersahabat juga dengan manusia, innamal mu'minuna ikhwah. Ada 3 tingkatan di situ. Jadi angka 3 memang selalu menjadi hal yang sangat mendasar. Pertama, kulluna min Adam wa Adamu min turab. Bahwa kita itu dari Adam dan Adam itu dari tanah. Yang kedua, tentu bahwa kalau lebih spesifik lagi, kunna min Indonesia, kita adalah orang Indonesia. Maka juga jadi harus berukhuwah. Wa kunna fi majalil amal, kita juga di medan amal harian, amal apa saja, lalu kemudian amal lil Islam, ini juga jadi berukhuwah. Ini poin pertama yang isinya ada 3, itu untuk menjaga ukhuwah. Kita butuh jadi untuk kebersamaan itu, dan banyak hal yang tidak bisa dilakukan sendiri. Yang kedua, jadi yang kedua dari poin pertama yang isinya 3, yang kedua bahwa seseorang atau apa saja yang berkumpul dengan sejenisnya pasti akan mengalami bendian atau benturan. Jadi kalau barang gerabah pecah belah, tentu dia akan bersuara dengan itu. Kalau manusia juga akan seperti itu. Maka supaya ukhuwah ini tetap terjaga dengan begitu indah, dibangun atas dasar salamatus sodri. Di dalam hadis Rasul, di dalam Al-Quran,
di dalam nasihat para dai dengan sesama saudara itu adalah paling rendah salamatus sodri. Jadi selamat dada kita terhadap saudara kita. Lalu kemudian bahwa yang paling tinggi adalah ithar, yaitu mengutamakan saudaranya melebihi dirinya sendiri. Dan tentu akan merindukan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang saling mencintai karena Allah itu termasuk salah satu 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di saat nanti tidak ada naungan sama sekali. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, bahwa seluruh yang kita dapat dari halaqah tadi itu adalah sebuah keutamaan dan mengandung jadi motivasi kerja. Memang bisa jadi kita mengerjakan itu sendiri, maka harus selalu jadi menjaga kebersamaan kita. Dan orang yang bisa menyukseskan sesuatu pasti dengan orang-orang yang telah kenal lama dan terbangun pemikiran dan terbangun juga langkah-langkah ke depan. Maka dengan pertimbangan jadi 3 hal, yang pertama ada 3 juga, maka jadi kita akan sangat jadi memuliakan ukhuwah ini. Nah, kalaulah kemudian ada hal-hal yang tentu suka jadi timbul, ya tentu pemahaman yang tadi itu didahulukan. Ya, didahulukan. Dan ketika kita berbicara tentang sabar, menahan hawa nafsu, dan selalu berhusnudzon, nah ini adalah orang-orang yang hebat dan orang-orang yang kuat. Allah alam. Masya Allah. Ada 2 pertanyaan lagi nih Ustadz sebelum Ustadz istirahat. Yang pertama Ustadz, tadi Ustadz sempat menyebutkan bahwa halaqah itu hukumnya wajib. Apakah kalau tidak halaqah jadi berdosa Ustadz? Kemudian bagaimana jika dibenturkan dengan izin suami? Jika suami tidak mengizinkan halaqah, mana yang diutamakan? Iya. Masalah fikih, ya kan? Masalah fikih bahwa wajib itu adalah ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Biasanya begitu. Kalau fikih, sesuatu yang diberi pahala yang melakukannya dan akan mendapat dosa bila tidak menjalankannya. Itu terminologi fikih. Nah, ayuhan nas, wahai teman-teman semuanya, bahwa ketika wajib ini ada wajib yang tingkatannya juga, bahwa minimal ketika tidak melakukan, dia sendiri tidak mempunyai andil secara masif di dalam menggerakkan sebuah kebaikan, yang kebaikan itu bila bisa tergerak secara masif akan mempercepat terbentuknya peradaban. Nah, lalu kemudian kalaulah seandainya jadi ada hal-hal yang lain yang menjadi aqobat, menjadi kendala, tentu memang dipertimbangkan. Yang pertama, bahwa tentu taat kepada suami itu adalah luar biasa. Ya. Lalu kemudian, tapi ketika taat kepada suami tidak harus membenci juga kan dengan halaqah. Dan bisa juga memberikan sharing. Minimal menggunakan perkataan Rasul, kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban. Jadi, jadilah orang alim, jadilah orang yang belajar, jadilah orang yang mendengarkan, jadilah orang yang mendukung. Wala takun khomisan fatahlik, dan jangan menjadi yang bukan 4 tadi, akhirnya menjadi binasa. Jadi ketika ada kendala personal dan keluarga, maka bukan berarti harus berseberangan, dan harus memberikan dukungan. Dan dukungan itu bisa berbentuk apa saja. Saya tidak hadir fisik, tapi siap melaksanakan tugas. Misalnya, itu kan bisa. Dan ada komunikasi halaqah SMS-an. Nah, halaqah itu bisa berbentuk SMS-an, WhatsApp-an, apa saja, karena sesuai dengan aslinya adalah nyambung dan melingkar. Ya kan gitu. Apalagi yang namanya halaqah juga kan jadi modelnya sangat banyak tadi.
Jadi nyambung intinya, nyambung manfaatnya, nyambung langkahnya, dan nyambung gerakannya. Nah ini berarti juga tetap halakoh tapi ada di rumahnya sendiri-sendiri. Al-aslu dengan fisik, al-aslu ketemu fisik, lalu kemudian bisa itu. Tidak harus benar. Nanti ketika memang pada dasarnya orang itu sudah memahami apa halakoh, tujuannya, urgensinya, dan seterusnya, maka sesungguhnya jadi untuk membenturkan dengan yang lain tentu itu pasti akan ada, tapi juga akan bisa dicari solusinya. Pandai-pandailah untuk mencari solusi di dalam sesuatu yang berbenturan. Makanya ada fikih yang macam-macam, diantaranya al-fiqhul muwazanah bainal masalih wal mafasid, fikih perimbangan. Nah, kan gitu. Dan suatu kondisi itu pasti tidak akan selamanya. Masa ndak enak terus? Orang hidup ini ya ada ndak enaknya dan banyak enaknya. Jadi ada tidak bolehnya dan boleh ada bolehnya. Jadi indah sekali sebetulnya hidup ini ya. Indah sekali hidup ini. Ya. Ya, Masya Allah. Itulah kata penutup dari Ustaz. Indah sekali hidup ini. Dan teman-teman yang belum ikut halakoh, Iya. kita anjurkan Ustaz ya, Iya, untuk iya. ikut. Daftarnya kemana? Ke nomor yang tadi. Kita bangun peradaban. Kita bangun peradaban. Baik, karena ya waktu sudah jam 10, untuk keberkahannya halakoh kita pada malam ini, mari kita tutup dengan doa dari Ustadz. Silakan Ustadz memberikan doa dan kita sambungkan. Hadirin yang berbahagia, teman-teman semuanya, mari kita menundukkan hati dan kepala kita dan mengadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga keberkahan hidup, keberkahan menuntut ilmu, dan keberkahan bekerja, dan keberkahan membangun agama Allah Subhanahu wa taala dan berhadapan ini insya Allah selalu mendapatkan jalannya dan bimbingannya dan ridho Allah Subhanahu wa taala. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم لك الحمد يا ربنا. اللهم لك الحمد أنت ربنا وأنت خالقنا وأنت مالكنا وأنت رازقنا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا يا الله. اللهم ألف بين قلوبنا يا الله. اللهم ألف بين قلوبنا يا الله وأصلح ذات بيننا وانصر حزبنا وجماعتنا ومجموعتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة الشريعة، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيا بمعرفتك وأمدها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah menerima doa kita dan menerima amal kita pada kesempatan malam hari ini menimba ilmu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Atas nama kru yang bertugas malam ini, kami mengucapkan terima kasih dari sebuah tempat yang kami rahasiakan di Tokyo ini. Sampai jumpa lagi. Ustadz juga mau segera istirahat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.